would be really cool fight Islam because he's #1 pound for pound. A lot of people's gonna say how Carlos can fight Islam on the first round. He got dropped by JDM. I'm not scared about takedown. I'm BJJ black belt. Black belt? Who give? I hope he beat Islam. I think it's a really hard fight, of course, but I think he have some skills to beat Islam. The fight is gonna be 2 days before my birthday, so I'm gonna ask UFC bring me to the fight and let me watch. UFC welterweight adalah divisi paling panas dan paling menarik di UFC saat ini. Saking menariknya, siapapun yang merajai tahta ini akan menjadi sorotan di dunia combat sport. Namun di balik gemerlapnya gengsi tersebut, terdapat sebuah kutukan yang masih terus berlanjut, bahwa semenjak Tyron Woodley, tidak ada satupun dari sang mantan juara kelas welter yang berhasil comeback dari kekalahan. Selamat datang di segmen review, di mana seperti biasa di segmen ini kita akan mengulas kembali jalannya sebuah laga yang menarik untuk dibahas. Dan yang menjadi topik di sini tentu saja adalah kemenangan si paling nikotin, yaitu Carlos Prates atas sang mantan juara dunia, yaitu Jack Della Maddalena. Dalam video preview kemarin, saya berkata bahwa secara skill set dan pengalaman, sebenarnya JDM sedikit diunggulkan atas laga melawan Prates. Akan tetapi saya juga memberikan catatan bahwa JDM sedang tidak baik-baik saja dengan kondisi mentalnya setelah didominasi habis-habisan oleh Islam Makhachev. Alasan saya mengatakan itu bukan berlandaskan sotoy saja, tapi hampir di setiap interview, para wartawan ataupun host podcast selalu bertanya mengenai kondisi mental JDM. Memang sulit untuk menjelaskan pada fans casual bahwa sebenarnya kalah secara didominasi penuh selama 5 ronde itu jauh lebih menyakitkan secara mental dibandingkan kalah submission ataupun KO. Jika seorang fighter kalah KO atau submission, mungkin ia hanya kecolongan. Tapi kalau kalah dalam keadaan sadar, didominasi 5 ronde, itu seakan membuktikan bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa dan akan kehilangan kepercayaan dirinya. Tentu saja itu bukan statement saya, tapi pernyataan dari salah satu the GOATs, Georges St-Pierre. Khabib is one of the scariest too. Oh yeah. Because he's beating you down. He's not only beating you down, he's breaking you mentally. And for me, that is worse than anything. For me, it's the scariest one, pound for pound. Think psychologically for a fighter, it's hard to come back from a knockout. But it's probably harder to come back from a fight where you've been dominated and broken for 5 rounds, like where you clearly know that you did not belong there with it. Right. You know, like like Khabib's, that's his style. That's why I'm saying he's the scariest guy. Right. He can knock you out, submit you, but if he wins the fight, it's very less likely that it's gonna be on a punch that clips you. It can happen, but it's gonna be on a very dominant performance. He's gonna maul you. Exactly. Yeah. Dan salah satu dari komentar yang masuk di konten saya sadar akan hal itu kala melihat aksi JDM saat face off pertama kali dengan Prates, di mana JDM tampak tidak sepede biasanya saat bersalaman dengan Prates. Tapi entah itu bentuk sopan atau kurang pede, kita tidak bisa langsung tahu juga. Dan ternyata dalam seremonial weigh-in pun JDM sangat menjaga jarak dengan Prates. Yap, sebelum melawan Makhachev, JDM tak pernah sejauh itu dengan para lawannya. Tapi sejak kalah dengan Makhachev, JDM tampak mengambil jarak dari lawannya. Apakah itu bentuk ketidakpercayadirian? Ya jujur saya tidak tahu. Bagi yang tahu, komen di bawah ya. Di sisi lain, Carlos Prates tampil tanpa beban. Ia merasa tidak dirugikan meskipun harus bertandang ke Australia, karena ia berkata bahwa Australia bagaikan rumah kedua baginya. Laga pun dimulai dengan JDM yang seperti biasa mengambil inisiatif serangan. Ia mencoba menekan Prates dengan segala ancaman jab tajamnya. Prates dengan tenang mengitari oktagon untuk menghindari tekanan JDM, hingga akhirnya Prates membuka serangan dengan leg kick dan jab. Yaps, ada satu hal yang tidak saya perhitungkan dalam preview kemarin,
bahwa selain unggul dalam jangkauan, Prates ternyata juga unggul jauh dalam sisi size. Prates tampak jauh lebih besar dan panjang dari JDM. JDM yang memang mengambil kuda-kuda boxing membiarkan kakinya ditendang untuk memuluskan serangannya. Tapi game plan ini ternyata berakibat buruk karena power dari tendangan Prates tidak main-main. Mengetahui powernya mengganggu JDM, Prates semakin aktif melakukan tendangannya dari mulai leg kick hingga body kick. JDM sesekali berhasil mendaratkan tinjunya, tapi Prates lebih banyak menghujani JDM dengan serangan Muay Thai-nya, mulai dari serangan lutut, siku, hingga tinju. Dari sini banyak yang mempertanyakan gameplay JDM yang tampak tidak sepede biasanya, termasuk konten kreator animasi favorit saya, yaitu Mujahid Fudailat, yang mengatakan gameplay JDM sungguh aneh. Mengetahui ia kalah striking, JDM mencoba peruntungan dengan takedown dan bisa menjatuhkan Prates. Tapi Prates berhasil mendaratkan 19 significant strike dibandingkan JDM yang hanya 9 significant strike. Jadi Prates memang unggul di ronde pertama. Di ronde kedua, Prates mulai panas. Ia tidak hanya mengincar counter, tapi mulai aktif menggempur JDM. Dengan jangkauan panjangnya, Prates tampak sangat mudah mendaratkan serangan, baik itu serangan siku, lutut, dan yang paling kelihatan adalah tendangan. Kaki dan tubuh samping Jack Della Maddalena sudah terlihat sangat merah. Wajahnya pun juga mulai tercabik-cabik oleh tinju dan siku Prates. JDM sempat mendapatkan counter dengan uppercut bersih yang memaksa Prates mundur sesaat. Tapi Prates langsung menghujani JDM dengan tendangannya. Di akhir ronde, Prates berhasil menjatuhkan Jack dengan leg kick-nya dan membuat Jack harus kembali ke cornerman-nya dengan keadaan pincang. Ronde ketiga lebih brutal lagi. Mengetahui JDM sudah pincang, Prates langsung menghadiahi banyak leg kick. Tak lupa wajah JDM juga menjadi sasaran sehingga wajah Jack berlumuran darah. Hingga akhirnya dengan tendangan sekeras Roberto Carlos, Jack langsung kelimpungan karena kakinya sudah tidak mampu lagi menahan rasa sakit itu. Kemudian Prates mengakhirinya dengan ground and pound sampai wasit menghentikan pertandingan. Carlos Prates pun menang dengan TKO di ronde ketiga. Hasil ini membuat Prates secara kepantasan layak untuk menjadi lawan dari pemenang Islam Makhachev versus Ian Carey yang akan bertanding di bulan Agustus nanti. Sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan Prates title shot karena ia menang 3 kali KO beruntun dan mengalahkan number 1 contender. Melawan Ian Carey, kita sudah mendapatkan blueprint-nya. Meskipun Prates yang sekarang jauh meningkat, tapi Ian Carey juga meningkat. Tapi andaikan melawan Islam Makhachev, apakah Prates mampu menghadapi gulatnya? Tulis di kolom komentar ya. When I feel like when I got hit and feel like he don't gonna knock me out, and I feel like he's done already, you know. He's tough, but he was done. Like when I hit him, he was like doing like this, and his leg was really painful. And I feel now it's time to get the bonus, you know. So I was thinking like I need to get that bonus, you know. Now it's $100,000, not more $50,000, bro. In Brazil, it's a lot of money, you know. Sedangkan bagi JDM, ini adalah kekalahan keduanya setelah mengalami 18 kemenangan beruntun. Hasil ini membuat JDM mendapatkan banyak bulian bahwa boxingnya ternyata biasa saja. Padahal itu tentu tidak benar. Dalam post-fight interview, Prates mengakui bahwa ia takut beradu boxing dengan JDM karena memang tangan JDM sangat bagus. Karena itu, Prates memanfaatkan kelemahan JDM, yaitu leg kick. JDM adalah MMA boxer yang hebat, tapi Prates terbukti memiliki striking yang lebih baik. Tapi yang jelas, penampilan ini adalah salah satu yang terburuk dari penampilan Jack Della Maddalena semenjak menjadi top contender. Demikian video review kali ini. Untuk video selanjutnya akan kita bahas detail menarik seputar laga ini. Jadi tetap stay tune ya. Terima kasih.
Yo, a lot of message. I cannot reply everybody, but thanks so much, you guys, for all support, all my fans. Thanks so much for supporting me. Today was a great night, great performance, and I'm gonna bring the belt to Brazil. I say that, and you believe it. I'm gonna bring the belt to Brazil. Thanks so much for all, guys, all support. Let's go to the next.